Selamat pagi, siang, dan malam, Bapak dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 2, mata kuliah Metode Assessment Center. Video ini akan memaparkan jawaban kami untuk soal evaluasi tengah semester genap 2025-2026 yang membahas evaluasi terhadap pelaksanaan Assessment Center yang telah kami rancang dan jalankan untuk posisi HR Recruitment Staff di PT Cakrawala Retail Indonesia. Berikut ada anggota kelompok kami yang terdiri dari Suci Rahmawati, Jihan Aulia Zahra, Setia Kia Mulail, Yampa Putri Nabila, Grit Valiantenu, dan M. Dio Farhansyah. Asesmen center kami dilaksanakan pada 25 Juni 2026 di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila dengan 6 peserta, 5 asesor, dan 1 instruktur melalui 3 simulasi yaitu in basket exercise, leaderless group discussion, and role play. Oke, di sini ada 4 pertanyaan yang akan kami jawab, yaitu evaluasi desain assessment center, evaluasi peran sebagai asesor, evaluasi pelaksanaan simulasi, dan rencana perbaikan jika assessment center ini diulang untuk perusahaan sungguhan. Baik, untuk soal yang pertama, kami mengevaluasi desain assessment center yang kami buat. Kami merancang 5 kompetensi untuk posisi HR recruitment staff, yaitu achievement drive, customer service excellence, interpersonal communication, team collaboration, dan continuous improvement. Menurut Thornton and Rapp 2006 serta International Task Force on Assessment Center Guidelines 2015, kompetensi dalam assessment center itu harus diturunkan dari analisis jabatan supaya hasilnya valid. Kelima kompetensi ini menurut kami sudah cukup mempresentasikan tuntutan pekerjaan HR recruitment staff sehari-hari. Dari kesesuaian simulasi dengan kompetensi, InBasket paling pas untuk mengukur achievement drive karena peserta harus menentukan prioritas dan mengambil keputusan cepat. Untuk LGD paling pas untuk interpersonal communication dan team collaboration karena peserta berdiskusi tanpa pemimpin yang ditunjuk. Untuk role play paling pas untuk interpersonal communication dan sedikit menyentuh customer service excellence lewat kemampuan mediasi konflik. Oke, untuk slide selanjutnya, apakah terdapat kompetensi yang belum terukur? Kompetensi yang belum diukur itu customer service excellent, belum tergali secara optimal karena fokus kita tuh ke role play lebih mengarah pada penyelesaian konflik. Nah, tapi kami juga sadar itu tuh kompetensi itu tuh belum diukur yang secara maksimal. Nah, walaupun muncul pada saat role play, fokus utama simulasi itu lebih banyak mengarah pada penyelesaian konflik dibandingkan pelayanan kepada pelanggan internal maupun eksternal. Nah, oleh karena itu, perilaku yang berkaitan dengan orientasi pelayanan ini itu belum terlalu banyak gitu terlihat. Seperti itu. Untuk selanjutnya itu, apakah terdapat simulasi yang sebenarnya kurang relevan? Secara keseluruhan, ketiga simulasi yang digunakan itu sudah relevan dengan HR recruitment staff dan mampu mengukur sebagian besar yang telah ditentukan. Nah, meskipun demikian, desain assessment center ini tuh masih dapat disempurnakan, khususnya dalam mengembangkan simulasi yang lebih mampu menggali kompetensi customer service excellence sehingga hasil assessment ini tuh menjadi komprehensif dan sesuai dengan prinsip assessment center seperti itu. Nextnya, oke, untuk pertanyaan kedua, evaluasi peran sebagai asesor. Baik, selanjutnya kesulitan apa sih yang kami alami? Jadi selama berperan sebagai asesor, kami tuh mengalami beberapa kesulitan selama proses observasi. Kesulitan yang utamanya itu ketika kami rasakan adalah ketika kami mencatat perilaku dengan cepat selama simulasi itu berlangsung. Nah, dalam setiap simulasi kan peserta ini kan seringkali menunjukkan beberapa perilaku dalam waktu yang hampir bersamaan. Sehingga kami sebagai asesor tuh harus memperhatikan jalannya simulasi sekaligus menulis evidence perilaku yang sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Nah, kondisi ini tuh membuat kami terkadang kesulitan menyesuaikan kecepatan menulis dengan perilaku peserta yang muncul. Sehingga ada kemungkinan
beberapa perilaku sering tidak mungkin terlewat atau tidak tercatat. Nah, kesulitan yang kedua itu kami juga sering mengalami distraksi selama proses observasi. Nah, distraksi ini tuh berasal dari kondisi lingkungan pelaksanaan yang belum kondusif, seperti kebisingan di sekitar ruangan maupun dari dinamika simulasi yang melibatkan banyaknya peserta berbicara secara bersamaan. Seperti itu. Nah, terutama pada sesi leader group discussion atau LGD. Nah, hal ini tuh menyebabkan fokus asesor itu seringkali teralihkan sehingga observasi harus dilakukan dengan konsentrasi yang lebih tinggi agar tidak kehilangan informasi penting mengenai perilaku peserta seperti itu. Baik, selanjutnya apakah terdapat bias penilaian? Bias yang paling mungkin muncul adalah kontras efek, yaitu kecenderungan membandingkan performa satu peserta dengan peserta lain yang lebih menonjol, bukan berdasarkan indikator kompetensi yang telah ditetapkan. Untuk meminimalkan hal tersebut, kami berusaha memberikan penilaian berdasarkan evidence perilaku yang tercatat pada lembar observasi. Bagaimana Anda membedakan observasi dan interpretasi? Dalam pelaksanaan assessment center, kami juga belajar membedakan antara observasi dan interpretasi. Observasi merupakan perilaku yang benar-benar terlihat atau terdengar selama simulasi, sedangkan interpretasi merupakan kesimpulan pribadi asesor terhadap perilaku tersebut. Misalnya, kalimat peserta menyampaikan 3 usulan solusi dan merangkum hasil diskusi kelompok, merupakan observasi karena sesuai dengan perilaku yang terlihat. Sebaliknya, kalimat peserta memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi merupakan interpretasi karena merupakan kesimpulan yang belum tentu didukung oleh bukti perilaku yang cukup. Oleh sebab itu, kami berusaha mencatat perilaku secara objektif terlebih dahulu sebelum menarik kesimpulan terhadap kompetensi peserta. Selanjutnya, evidence perilaku apa yang menurut Anda paling sulit dicatat? Yang pertama itu ada gangguan dari perilaku nonverbal. Yang kedua itu terlalu fokus pada ekspresi wajah, gestur, atau bahasa tubuh sehingga perilaku utama terlewat untuk dicatat. Contohnya, asesor memperhatikan peserta terlihat gugup tetapi luput mencatat isi argumentasi apa yang sebenarnya menunjukkan kemampuan analisis yang baik. Oke, baik. Selanjutnya yang ketiga ada evaluasi pelaksanaan simulasi, yaitu kelemahan dan solusi dalam pelaksanaan assessment center. Yang pertama, kelemahan pelaksanaan, yaitu ada penjadwalan. Susah banget untuk menyesuaikan jadwal kuliah dan kesibukan semua peserta dan anggota kelompok. Lalu yang kedua, ada ketersediaan ruangan. Banyak ruangan yang sudah terpakai pas jadwal kami. Terus yang ketiga ada fasilitas pendukung, khususnya kami tidak punya mikrofon, jadi suara peserta kurang jelas. Lalu ada kondisi lingkungan yang bising dari luar ruangan yang mengganggu konsentrasi peserta dan asesor. Lalu ada standarisasi proses observasi antar asesor. Karena kami semua baru pertama kali jadi asesor, gaya mencatat evidence dan menyampaikan instruksi mungkin belum seragam. Lalu ada solusi perbaikan. Solusinya yang pertama itu ada koordinasi jadwal harus dilakukan jauh-jauh hari, misalnya pakai polling time. Lalu untuk ketersediaan ruangan, yaitu solusinya kita bisa booking ruangan dari jauh hari dan siapkan lokasi cadangan. Lalu untuk fasilitas pendukung, solusinya itu kita cek dan siapkan semua perangkat audio sebelum hari H. Lalu ada di kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan itu solusinya pilih ruangan yang lebih tertutup atau atur waktu pelaksanaan di jam yang lebih sepi. Lalu ada standarisasi proses observasi antar asesor. Solusinya itu kami perlu briefing atau kalibrasi asesor dulu sebelum pelaksanaan dan pakai lembar observasi yang seragam berbasis perilaku. Selanjutnya, soal yang keempat, jika assessment center diulang, hal-hal yang akan diubah sebagai berikut. Yang pertama, pada desain kompetensi. Apabila assessment center ini dilaksanakan kembali, kami tidak akan mengubah maupun menambah kompetensi yang digunakan. 5 kompetensi yang telah ditetapkan yaitu achievement drive, customer service excellence, interpersonal communication, team collaboration, dan continuous improvement dinilai sudah relevan dengan jabatan HR recruitment staff serta sesuai dengan tujuan observasi yang ingin dicapai.
Kompetensi tersebut telah mampu menggambarkan kemampuan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas seorang HR recruitment staff, sehingga perbaikan lebih difokuskan pada cara mengoptimalkan kemunculan perilaku peserta selama simulasi, bukan pada penambahan kompetensi. Yang kedua, pada jenis simulasi. Selain tetap menggunakan in-basket exercise, leader group discussion atau LGD, dan roleplay, kami akan menambahkan simulasi wawancara. Penambahan simulasi ini bertujuan untuk menggali kompetensi yang belum banyak muncul selama 3 simulasi sebelumnya, khususnya continuous improvement dan juga customer service excellence. Melalui wawancara berbasis perilaku, peserta dapat diminta menceritakan pengalaman nyata dalam menghadapi suatu situasi kerja, sehingga asesor memperoleh evidence perilaku yang lebih mendalam dan tidak hanya bergantung pada perilaku yang muncul selama simulasi. Dengan demikian, hasil penilaian menjadi lebih komprehensif dan sesuai dengan prinsip assessment center yang menggunakan berbagai metode untuk mengukur kompetensi. Selanjutnya, terkait jumlah asesor pada pelaksanaan sebelumnya, Assessment Center melibatkan 5 asesor untuk mengobservasi 6 peserta. Nah, sehingga terdapat 1 asesor yang harus menangani lebih dari 1 peserta. Kondisi tersebut membuat proses observasi menjadi kurang optimal karena asesor harus membagi fokusnya selama simulasi berlangsung. Nah, oleh karena itu, apabila Assessment Center diulang, jumlah asesor akan menjadi 7 orang. Sehingga setiap peserta dapat diobservasi oleh 2 asesor. Dengan adanya 2 asesor pada setiap peserta, hasil observasi dapat dibandingkan dan didiskusikan sehingga mengurangi subjektivitas penilaian, meningkatkan konsistensi hasil observasi, serta memperkuat reliabilitas hasil assessment center. Selanjutnya, untuk metode observasi, kami akan memperbaiki teknik pencatatan atau evidence perilaku dengan memberikan waktu singkat kepada asesor setelah setiap simulasi selesai untuk melengkapi catatan observasi. Nah, hal ini dilakukan karena selama pelaksanaan sebelumnya, asesor mengalami kesulitan mencatat perilaku serta cepat mudah terdistraksi oleh jalannya simulasi. Nah, selanjutnya untuk proses integrasi hasil. Nah, pada proses ini, seluruh asesor akan melakukan diskusi setelah seluruh rangkaian simulasi selesai untuk membandingkan evidence perilaku yang telah diperoleh sebelum menentukan hasil akhir. Dengan cara ini, keputusan tidak hanya didasarkan pada penilaian satu asesor, tapi merupakan hasil integrasi seluruh informasi yang diperoleh selama assessment center. Nah, yang terakhir untuk penyusunan laporannya. Kami akan menyusun laporan hasil assessment center yang lebih sistematis dengan memuat ringkasan perilaku yang diamati, kemampuan setiap peserta, serta rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh perusahaan. Baik, selanjutnya next slide sesi dokumentasi pada saat pelaksanaan simulasi. Baik, sekian terima kasih. Berikut adalah paparan evaluasi kami terhadap pelaksanaan assessment center dari kelompok 2 untuk posisi HR Recruitment Staff di PT Nusantara Digital. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih semuanya.